Assalamualaikum, welcome back to the channel with me, Mem Tira. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat sederhana berbahasa Inggris. Nah, biasanya informasi seperti ini dibutuhkan untuk kamu yang pemula dalam bahasa Inggris. Kamu harus mengetahui bahwa kalimat di dalam bahasa Inggris terbentuk ke dalam kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal? Buat kamu yang belum tahu, kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kegiatan. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat verb atau kata kerja atau kegiatan. Nah, coba kita analisis contoh yang sudah saya tulis di dalam bahasa Indonesia. Yang manakah yang kalimat verbal dan yang manakah yang kalimat nominal? Mari kita analisis kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, kamu rajin. Di dalam kalimat yang pertama tidak terdapat kegiatan, tetapi terdapat sifat. Maka kalimat pertama adalah kalimat nominal. Oke, perhatikan contoh yang kedua, mereka tidak jujur. Di dalam kalimat itu juga tidak terdapat kegiatan. Berarti kalimat nomor 2 juga kalimat nominal. Oke, nomor 3, kami belajar bersama. Di dalam kalimat nomor 3 terdapat kegiatan yaitu belajar. Berarti kalimat nomor 3 adalah verb atau verbal. Kalimat nomor 4, dia perempuan membaca buku. Apakah ada verb di sana? Apakah ada kegiatan? Ada, membaca. Berarti ini adalah kalimat verbal. Oke, nomor 5. Kevin pergi ke sekolah. Berarti verbal. Andi tidak tidur. Apakah ada verb di sana? Ada, yaitu tidur. Berarti ini kalimat verbal. Kamu tidak mengerti. Kalau kata kerja itu bisa diartikan kegiatan ya, tapi tidak selalu berupa kegiatan, tetapi bisa berbentuk kegiatan. Bisa berbentuk kegiatan contohnya seperti belajar, membaca, pergi, tidur, mengerti. Itu adalah kegiatan. Masuk ke dalam kelompok kalimat verbal. Sedangkan jujur, rajin, bahagia, sopan, baik, tinggi, pendek, gemuk itu bukan kegiatan, tetapi itu adalah adjektif. Berarti masuk ke dalam kelompok kalimat nominal. Nah, sekarang kita coba membuat kalimat dalam bentuk bahasa Inggris. Kamu rajin. You rajin, diligent. Subjeknya di sini adalah you, kamu. Maka you yang cocok adalah are untuk kalimat nominal. You are. Berarti kamu rajin adalah you are diligent. Oke, nomor 2. Mereka tidak jujur. Kalimatnya adalah kalimat nominal. Berarti kita harus menggunakan salah satu dari am, are, atau is. Subjeknya adalah mereka. They. Karena kalimatnya adalah kalimat nominal, maka kita harus memasukkan salah satu dari to be ini. They, pasangannya atau to be yang cocok adalah are. Berarti they are tidak, not, jujur, honest. Jadi mereka tidak jujur itu nggak bisa kita bilang they not honest, tetapi harus diikuti dengan to be, they are not honest. Oke, nomor 3. Kami belajar bersama. Kami belajar bersama. Kalimatnya terdapat kegiatan yaitu belajar. Ini adalah kelompok kalimat verbal karena terdapat kegiatan. Untuk kalimat verbal kita tidak boleh menggunakan ini. Kalimat verbal kita tidak menggunakan ini lagi di dalam simple present tense. Tapi untuk kalimat verbal kita harus menggunakan verb 1 atau menggunakan verb 1 yang ditambah SIS apabila subjeknya she, he, it, atau nama orang. Jadi disesuaikan. Kalau subjeknya she, he, it, dan nama orang, maka kita harus menambahkan akhiran s atau is di belakang kata kerjanya.
Tapi apabila tidak berakhiran she, he, it atau nama orang, maka cukup dengan menambahkan verb satunya saja. Kami belajar bersama. Kami, we. Apakah memakai we are? Tidak, karena kalimatnya adalah kalimat verbal, maka tidak boleh menggunakan ini. Langsung saja ke kata belajar. Study, bersama, together. Kami belajar bersama. We study together. Oke, apakah ditambah s di sini? Tidak perlu, karena untuk we cukup dengan verb satu saja. Kemudian kita masuk yang keempat. Dia perempuan membaca buku. Dia perempuan itu bahasa Inggrisnya adalah she. She membaca, read, buku, book. Ingat lagi, aturan untuk kalimat verbal positif, maka harus menggunakan verb yang ditambah SIS apabila subjek di dalam kalimat itu she, he, it, atau nama orang tunggal. Di kalimat nomor 4 ini ada kata she, berarti kita harus menambahkan akhiran S atau IS untuk kata read ini. Jadi yang cocoknya yang mana? Kita pakai S, akhiran S atau IS. Akhiran IS ini ditambahkan apabila kata kerja berakhiran SH, CH, SS, X atau O. Kalau tidak berakhiran ini cukup ditambahkan S saja. Jadi she reads book. She reads book. Jadi seperti itu saja. Oke, kita masuk nomor 5. Kevin pergi ke sekolah. Kevin, kalimatnya adalah kalimat verbal. Maka untuk kalimat verbal kita tidak perlu menggunakan ini, karena ini cuman untuk kalimat nominal aja. Jadi Kevin pergi, go, ke, to, sekolah, school. Kevin go to school. Ingat aturan yang tadi? Kalimat ini adalah kalimat verbal. Kalimat ini adalah kalimat verbal positif. Maka rumusnya adalah menambahkan verb 1 atau verb 1 yang ditambah dengan SIS. Nah, kebetulan di soal nomor 5 ini memakai kata Kevin, nama orang ya. Di sini saya contohkan Alia tadi. Kevin, Alia, Budi, Tina, Tika, berarti itu nama orang, maka harus menambahkan akhiran S atau IS di belakang verbnya. Nah, pertanyaannya sama dengan yang tadi, apakah kita menambahkan S atau IS? Kita lihat akhiran dari kata kerja ini, akhirannya adalah huruf O, berarti masuk ke dalam kata yang ditambah dengan akhiran ES. Verb yang ditambah ES adalah verb yang apabila berakhiran SH, CH, SS, X, atau O. Maka go berakhiran O, maka harus ditambah ES. Jadinya Kevin goes to school. Bukan go to school, but Kevin goes to school. Maka yang benarnya seperti ini. Oke, kita lanjut contoh nomor 6. Andi tidak tidur. Andi tidak tidur. Andi tidak tidur. Apakah cukup dengan Andi not sleep? Tidak bisa. Tapi kita lihat aturan untuk kalimat verbal, untuk kalimat negatif. Nah, untuk kalian yang bingung untuk membedakan kalimat positif dan kalimat negatif biasanya terdapat kata tidak di dalam kalimat itu. Berarti kalimat nomor 6 ini adalah kalimat verbal negatif. Maka kita lihat di tabelnya, verbal negatif harus memakai to yang ditambah not dan verb 1, atau does yang ditambah not atau verb 1.
Maka disesuaikan dengan subjek di dalam contoh kalimat ini. Andi, nama orang. Berarti Alia, Andi, Budi, nama orang masuk kelompok yang ini. Yang cocok kita tambahkan adalah das. Berarti Andi menambahkan das, menambahkan not, menambahkan verb 1. Berarti Andi does not sleep. Andi tidak tidur. Apakah ditambah s di sini? Tidak perlu, karena untuk kalimat yang ditambah s atau is itu cuman untuk kalimat positif saja. Kalimat negatif kembali ke bentuk pertama. Oke, kita masuk contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir yaitu kamu tidak mengerti. Oke, ini adalah kalimat verbal. Kalimat negatif karena ditandai dengan kata tidak. Kalimat verbal negatif kita lihat di dalam rumusnya. Verbal negatif kita memakai do not verb 1 atau memakai does not verb 1. Maka kita sesuaikan lagi dengan subjeknya. Kamu, you, berarti yang cocok adalah do not verb 1. Do not verb 1. Mengerti berarti tanpa ada tambahan. Understand. Oke. You do not understand, tetapi bisa juga disingkat dengan don't. Sama juga dengan soal nomor 6 tadi. Andi tidak tidur. Andi does not sleep. Bisa kita singkat dengan Andi doesn't sleep. Oke, mungkin itu aja penjelasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan ada perubahan di dalam bahasa Inggris kalian. Yang saya jelaskan tadi itu adalah kalimat sederhana di dalam kalimat simple present tense. Nah, buat kalian yang ingin bisa bahasa Inggris, segera cobakan apa yang udah saya sampaikan tadi, kemudian dipraktekkan. Semoga bahasa Inggris kalian lebih bagus ya, dan bisa lebih baik ke depannya. Pelajaran bahasa kalau tidak dipraktekkan itu tidak akan maksimal. Jadi tolong dipraktekkan kalau kamu mau bahasa Inggris kamu lebih bagus. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum.